Oke sahabat, seperti biasa, kita absen dulu ya. Sahabat nonton dari kota mana saja, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya, agar Mimin semakin semangat bikin konten-konten seru lainnya. Oh ya, Mimin mau memberitahu kepada sahabat semuanya, kalau sahabat punya ide atau ingin ceritanya sesuai yang sahabat mau, atau ingin nama atau gambar sahabat jadi pemeran di cerita berikutnya, tulis idenya di kolom komentar ya. Oke, nggak usah berlama-lama, yuk kita langsung aja ceritanya. Hujan turun sejak sore, membasahi kaca mobil yang kupandangi kosong dari balik kursi penumpang taksi online. Jalanan macet, langit gelap, tapi malam itu aku justru merasa tenang. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan lembur tanpa henti, aku bisa pulang lebih cepat. Aku bahkan sempat membeli makanan favorit suamiku dan sebuah jam tangan sederhana yang sudah lama ia inginkan. Aku ingin memberinya kejutan kecil. Aku ingin malam itu terasa seperti dulu lagi, saat kami masih saling menunggu untuk pulang. Namanya Reno. Lelaki yang 7 tahun lalu membuatku percaya bahwa cinta sedang menyembuhkan luka masa lalu seseorang. Aku mengenalnya saat hidupku sedang hancur-hancurnya. Saat semua orang pergi karena aku tidak punya apa-apa. Tapi Reno datang, menggenggam tanganku, lalu berkata kalau dia akan tetap tinggal, bahkan saat seluruh dunia meninggalkanku. Dan bodohnya, aku mempercayai itu sepenuh hati. Aku membuka pintu rumah perlahan. Sepi. Biasanya, Reno akan langsung memanggil namaku dari ruang tamu atau dapur. Kadang dia sengaja menggodaku, hanya untuk mendengar aku mengomel kecil. Tapi malam itu, tidak ada suara apapun. Hanya suara hujan yang terdengar samar dari luar rumah. "Reno?" panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku tersenyum kecil sambil melangkah masuk. Mungkin dia tertidur, pikirku. Aku menaruh makanan dan hadiah itu di meja makan. Tapi saat itulah, mataku tertuju pada sebuah amplop putih di atas meja. Namaku tertulis di sana. Untuk Naira. Tulisan tangan Reno. Entah kenapa dadaku langsung terasa tidak nyaman. Aku mengambil amplop itu perlahan. Tanganku mendadak dingin. Aku mencoba tertawa kecil untuk menenangkan diri. Mungkin surat romantis, gumamku lirih. Kubuka amplop itu perlahan. Dan sejak detik pertama aku membaca isinya, hidupku berubah selamanya. Untuk perempuan baik yang terlalu tulus mencintaiku. Aku diam. Mataku bergerak perlahan membaca baris berikutnya. Maaf karena selama ini aku hidup dalam kebohongan. Napas mulai terasa berat. Aku mencoba menjadi suami yang baik untukmu. Tapi semakin lama aku sadar, hati ini tidak pernah benar-benar tinggal. Tanganku mulai gemetar. Hujan di luar terdengar semakin deras, sementara isi kepalaku mulai dipenuhi ketakutan yang bahkan tidak sanggup kusebutkan. Ada seseorang yang tidak pernah berhasil kulupakan. Air mataku langsung menggenang. Tidak, jangan seperti yang kupikirkan. Tolong, jangan. Aku terus membaca meski dada terasa sesak. Dan malam ini, aku memilih kembali padanya. Duniaku runtuh. Aku buru-buru berjalan menuju kamar. Lemari Reno terbuka sedikit. Beberapa pakaiannya hilang. Laci meja kerja kosong separuh. Dan yang paling membuat tubuhku melemas, cincin pernikahan yang biasanya ia letakkan di meja samping tempat tidur sudah tidak ada. Reno, suaraku pecah. Aku langsung meraih ponsel dan menelponnya. Sekali, 2 kali, berkali-kali. Tidak aktif. Tangisku mulai pecah pelan. Aku membuka semua pesan terakhir kami. Semuanya terlihat normal. Bahkan pagi tadi dia masih mencium keningku sebelum berangkat kerja. Aku pulang cepat malam ini.
katanya pagi itu sambil tersenyum. Sekarang aku sadar, mungkin itu bukan janji, itu perpisahan. Aku kembali membaca surat itu dengan tangan gemetar. Dan saat mataku sampai di bagian akhir, tubuhku benar-benar kehilangan tenaga. Orang yang kupilih adalah seseorang yang juga sangat kau percaya. Aku tercekat. Otakku langsung mengingat satu nama. Satu nama yang membuat jantungku berdetak tidak karuan. Mira, sahabatku sendiri. Perempuan yang selalu ada di hidupku sejak kuliah. Perempuan yang sering datang ke rumah. Perempuan yang selalu kupanggil saudara. Aku langsung mengambil ponsel dan menelponnya. Tidak aktif. Darahku terasa berhenti mengalir. Aku terduduk di lantai kamar sambil memandangi surat itu dengan mata kosong. Semua kenangan tiba-tiba berputar di kepalaku, seperti potongan film yang baru sekarang menunjukkan arti sebenarnya. Mira yang terlalu hafal kebiasaan Rino. Mira yang selalu membela Rino saat kami bertengkar. Mira yang pernah berkata sambil tertawa kecil, "Kalau aku jadi laki-laki, aku juga bakal jatuh cinta sama suami kamu." Dan aku, bodohnya hanya ikut tertawa. Air mataku jatuh semakin deras. Lucunya, aku masih sempat menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku terlalu sibuk bekerja. Mungkin aku terlalu sering kelelahan. Mungkin aku sudah berubah jadi perempuan membosankan. Tapi semakin kupikirkan, semakin aku sadar. Pengkhianatan tidak pernah pantas dibenarkan. Kalau mereka saling mencintai, kenapa harus menghancurkanku diam-diam? Kenapa harus menunggu sampai aku mencintai mereka sepenuh hati dulu? Aku memeluk lututku sendiri di lantai kamar itu, sambil menangis tanpa suara. Rumah yang dulu terasa hangat, mendadak terasa asing. Dan tepat saat aku mencoba mengatur napas, layar ponselku menyala. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Reno meninggalkan sesuatu untukmu. Besok pagi, datanglah sendiri." Tanganku gemetar saat membalas. "Siapa kamu?" Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, sebuah foto terkirim. Dan saat foto itu terbuka, napasku langsung terhenti. Itu Reno. Sedang duduk di dalam mobil sambil tersenyum. Di sebelahnya, Mira. Dan di jari manis sahabatku itu, ada cincin yang sangat kukenal. Cincin pasangan milikku. Aku menatap layar ponsel tanpa mampu berkedip. Dadaku seperti dihancurkan pelan-pelan. Tapi yang paling menyakitkan, bukan karena mereka pergi bersama, melainkan karena senyum bahagia itu tidak pernah lagi kulihat saat Reno bersamaku. Malam itu aku sadar, pengkhianatan paling kejam bukan saat seseorang meninggalkan kita, tapi saat dua orang yang paling kita percaya melakukannya bersama-sama. Dan aku belum tahu bahwa besok pagi aku akan menemukan kenyataan yang jauh lebih menghancurkan daripada perselingkuhan mereka. Aku tidak tidur semalaman. Aku duduk di lantai kamar sambil memeluk surat itu seperti orang bodoh yang masih berharap semua ini hanya mimpi buruk. Hujan di luar sudah berhenti sejak tengah malam, tapi dadaku masih terasa ribut. Rumah ini sunyi. Terlalu sunyi sampai suara detik jam di dinding terdengar seperti pukulan yang terus menghantam kepalaku. Berkali-kali aku mencoba menelpon Reno dan Mira. Tetap tidak aktif. Aku bahkan sempat menulis pesan panjang penuh tangis, lalu menghapusnya sebelum terkirim. Untuk apa? Untuk meminta penjelasan dari dua orang yang jelas-jelas sudah merencanakan semuanya.
Aku tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya, kadang orang yang paling disakiti justru masih sibuk mencari alasan untuk memaafkan. Menjelang subuh, aku akhirnya berdiri pelan. Kakiku lemas, mataku bengkak. Aku berjalan ke dapur hanya untuk minum. Tapi langkahku terhenti saat melihat 2 cangkir di rak meja makan. Cangkir pasangan. Satu bertuliskan Habi, satu lagi Wifi. Hadiah anniversary tahun ketiga pernikahan kami. Tanganku langsung gemetar. Tanpa sadar, aku menyapu kedua cangkir itu hingga jatuh dan pecah berserakan di lantai. Air mataku kembali jatuh. Ternyata benda-benda kecil di rumah ini pun sekarang terasa seperti penghinaan. Pagi harinya, aku bersiap menemui pengirim pesan misterius itu. Entah siapa dia, entah jebakan atau bukan, tapi aku harus tahu. Aku harus tahu seberapa lama kebohongan ini berlangsung. Aku memesan taksi online menuju sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang dikirim lewat pesan beberapa jam lalu. Sepanjang perjalanan, aku terus memandangi layar ponsel, berharap ada satu saja pesan dari Reno. Satu penjelasan, satu permintaan maaf. Tapi tidak ada apa-apa. 7 tahun bersama. Dan dia pergi tanpa menoleh sedikit pun. Aku tiba di kafe itu sekitar pukul 9 pagi. Tempatnya sepi. Hanya beberapa orang duduk sambil bekerja dengan laptop mereka. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Dan saat itulah, aku melihat seorang perempuan duduk di pojok ruangan, sambil memandang ke arahku. Aku tidak mengenalnya. Usianya mungkin sekitar 30 tahunan. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Perempuan itu berdiri perlahan saat aku mendekat. "Kamu Naira?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dia tersenyum kecil, senyum yang terlihat penuh rasa bersalah. "Duduklah. Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Dadaku mendadak tidak nyaman. Aku duduk perlahan di depannya. Perempuan itu menggenggam gelas kopinya erat sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku istrinya Raka." Aku terdiam. "Raka?" tanyaku bingung. Dia mengangguk pelan. "Teman kerja Reno." Aku mencoba mengingat. Ya, aku pernah bertemu suaminya beberapa kali di acara kantor. Tapi kami tidak terlalu dekat. "Aku Dinda," katanya lirih. Entah kenapa, jantungku mulai berdetak tidak karuan. Dinda lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Aku minta maaf karena harus menyampaikan ini. Tapi kupikir kamu berhak tahu. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Dan detik berikutnya, dunia terasa berhenti lagi. Foto-foto. Puluhan foto. Reno dan Mira bersama di restoran. Bersama di hotel. Bersama di mobil. Bahkan ada foto saat mereka berpelukan. Aku langsung menutup mulutku sendiri. Air mataku jatuh seketika. "Sudah berapa lama?" Suaraku nyaris tak terdengar. Dinda menunduk. "Hampir 2 tahun. Aku merasa tubuhku mati rasa. 2 tahun? 2 tahun mereka mengkhianatiku di belakangku.
2 tahun mereka berpura-pura tidak terjadi apa-apa di depanku. Ku memandangi foto-foto itu sambil menangis pelan. Dan yang paling menghancurkan, ada satu foto ulang tahun Reno tahun lalu. Aku ingat hari itu. Aku membuat pesta kecil di rumah. Aku memasak seharian. Aku mengundang Mira karena dia sahabatku. Dan di foto yang sekarang ada di tanganku, Reno dan Mira sedang berciuman di parkiran setelah pesta itu selesai. Sementara saat itu, aku masih sibuk mencuci piring di dapur sambil tersenyum bahagia karena merasa menjadi istri yang cukup untuk suamiku. Ya Tuhan, sebodoh itukah aku? Dinda menatapku penuh iba. Aku juga baru tahu beberapa bulan lalu, katanya lirih. Awalnya aku curiga karena suamiku sering menyebut nama Mira dan Reno bersama-sama. Aku pikir hanya teman kerja biasa. Aku menggigit bibir kuat-kuat menahan tangis. Tapi semuanya berubah saat aku menemukan chat mereka. Napas aku tertahan. Dinda membuka ponselnya perlahan, lalu memperlihatkan beberapa tangkapan layar. Dan saat aku membaca isi chat itu, rasanya jantungku benar-benar dihancurkan. Aku capek pura-pura sayang sama Naira. Kita sabar sedikit lagi. Aku cuma bertahan karena belum siap ninggalin semuanya. Tanganku langsung gemetar hebat. Aku tidak sanggup lagi membaca. Mataku panas. Tubuhku dingin. Orang yang selama ini kupikir mencintaiku ternyata merasa lelah berpura-pura bersamaku. Dan sahabatku sendiri ternyata ikut menertawakan ketulusanku. Aku menutup wajahku sambil menangis tanpa suara di kafe itu. Beberapa orang mulai melirik ke arah kami, tapi aku sudah tidak peduli. Harga diriku terasa hancur. Dinda ikut menangis pelan. Aku minta maaf, katanya lirih. Aku tahu rasanya dihancurkan orang yang kita percaya. Aku mengangkat wajah perlahan. Kenapa kamu bantu aku? Tanyaku dengan suara bergetar. Dinda terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. Karena aku juga ditinggalkan. Aku tercekat. Raka pergi tadi malam, lanjutnya pelan. Dan sebelum pergi, dia bilang kalau Reno dan Mira akan segera menikah. Aku membeku. Menikah. Air mataku langsung jatuh lagi. Cepat sekali mereka merencanakan semuanya. Cepat sekali mereka membuang kami seperti tidak pernah berarti. Dinda lalu menyerahkan sebuah kunci kecil kepadaku. Kamu harus lihat sendiri. Apa ini? Kunci apartemen Reno. Dadaku langsung sesak. Aku menemukan alamat itu dari chat mereka. Tanganku dingin saat menerima kunci tersebut. Dan entah kenapa, firasat buruk mulai memenuhi pikiranku. Aku menatap Dinda perlahan. Memangnya ada apa di sana? Dinda menunduk. Air matanya jatuh pelan sebelum ia berkata, "Ada sesuatu yang akan membuat kamu sadar kalau selama ini kamu bukan satu-satunya perempuan dalam hidup Rino." Jantungku langsung berhenti sesaat. Dan untuk pertama kalinya sejak semalam, aku mulai takut mengetahui seluruh kebenaran. Tanganku masih gemetar saat menggenggam kunci apartemen itu. Kafe mulai ramai. Suara mesin kopi bercampur obrolan orang-orang terdengar samar di telingaku. Tapi pikiranku sudah kosong. Semua terasa jauh. Yang tersisa hanya rasa sakit yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Dinda menatapku pelan. Kamu yakin mau datang ke sana? Aku terdiam beberapa detik.
Tidak ada manusia yang benar-benar siap melihat kenyataan paling menyakitkan dalam hidupnya sendiri. Tapi aku juga sadar, kalau hari itu aku memilih mundur, aku akan hidup selamanya dengan pertanyaan yang tidak pernah selesai. Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Aku harus tahu semuanya. Dinda menunduk kecil, lalu menyebutkan alamat apartemen itu. Lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota. Anehnya, Reno tidak pernah bilang memiliki tempat lain selain rumah kami. Dan justru itulah yang membuat dadaku semakin sesak. Berapa banyak kebohongan yang belum ku ketahui. Aku keluar dari kafe dengan langkah lemas. Langit masih mendung. Udara dingin menusuk kulit. Di perjalanan menuju apartemen itu, pikiranku terus dipenuhi kenangan kecil yang sekarang terasa begitu mencurigakan. Reno yang sering pulang larut sambil bilang lembur. Reno yang kadang menghilang saat akhir pekan dengan alasan meeting luar kota. Reno yang mulai jarang menatap mataku saat bicara. Dan bodohnya, aku selalu percaya. Karena aku terlalu mencintainya untuk curiga. Mobil berhenti tepat di depan sebuah apartemen mewah. Aku menatap gedung tinggi itu dengan dada berdebar keras. Tempat ini terlalu mahal untuk ukuran gaji Reno. Bahkan kami pernah menunda liburan karena katanya harus berhemat. Aku tertawa pahit. Ternyata uang itu dipakai untuk membangun kehidupan lain. Aku melangkah masuk dengan kaki lemas. Lift terasa berjalan terlalu lambat menuju lantai 11. Dan selama beberapa detik di dalam lift itu, aku hampir menyerah. Aku hampir ingin pulang. Aku hampir ingin pura-pura tidak tahu. Tapi bayangan Reno dan Mira di foto itu membuat langkahku terus bergerak. Sampai akhirnya, aku berdiri di depan unit 11B. Tanganku dingin saat memasukkan kunci ke lubang pintu. Klik. Pintu terbuka perlahan. Dan detik berikutnya, napasku langsung tertahan. Ruangan itu bukan sekedar apartemen kosong. Tempat itu hidup. Ada sofa abu-abu dengan selimut yang terlipat asal. Ada 2 sandal rumah di depan pintu. Ada aroma parfum Reno yang sangat kukenal, bercampur wangi floral milik perempuan. Dan di dinding ruang tamu, terpajang foto Reno dan Mira. Bingkai besar. Mereka sedang tertawa di pantai. Seperti pasangan sungguhan. Tubuhku langsung melemas. Aku berjalan masuk perlahan, seperti orang kehilangan arah. Setiap sudut apartemen itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Di meja makan ada 2 gelas. Di dapur ada stok makanan. Di sofa ada jaket Reno. Semua terlihat seperti rumah kecil yang hangat. Rumah yang ternyata dibangun suamiku, bukan untukku. Air mataku jatuh lagi. Aku menyentuh bingkai foto itu dengan tangan gemetar. Reno terlihat begitu bahagia di sana. Bahagia yang selama bertahun-tahun gagal kubuat muncul di rumah kami sendiri. Aku masuk ke kamar tidur perlahan. Dan saat pintu kamar terbuka, lututku hampir tidak sanggup menopang tubuhku lagi. Ada foto Polaroid memenuhi dinding. Foto Reno dan Mira. Puluhan, mungkin ratusan. Mereka di bioskop, di kafe, di hotel, di mobil, di tempat wisata. Bahkan ada foto saat mereka merayakan ulang tahun bersama. Aku menutup mulutku sendiri sambil menangis. Selama ini mereka hidup seperti pasangan sungguhan. Dan aku
Aku hanya istri resmi yang tidak tahu apa-apa. Mataku lalu tertuju pada sebuah kotak besar di bawah tempat tidur. Entah kenapa jantungku berdetak semakin keras. Aku menarik kotak itu perlahan. Isinya penuh barang-barang perempuan. Tas, make up, pakaian, dan sebuah map biru. Tanganku langsung dingin saat membuka map itu. Dokumen tagihan apartemen, bukti transfer dan hasil USG rumah sakit. Aku membeku. Mataku langsung tertuju pada satu nama di sana. Mira Adelia. Usia kandungan 12 minggu. Napasku langsung terputus. Aku memukul lantai keras sambil menangis histeris. Harga diriku benar-benar dihancurkan sampai tidak tersisa. Dan tepat saat aku mencoba berdiri, suara pintu apartemen terbuka dari luar. Aku langsung membeku. Langkah kaki terdengar mendekat. Satu suara perempuan tertawa kecil. Dan suara itu sangat kukenal. Mira. Jantungku langsung berdetak liar. Aku buru-buru menghapus air mata dan berdiri dengan tubuh gemetar. Lalu perlahan pintu kamar terbuka. Dan di sanalah mereka berdiri. Reno dan Mira. Wajah mereka langsung pucat saat melihatku. Beberapa detik tidak ada yang bicara. Sampai akhirnya Mira refleks memegang perutnya pelan. Dan saat itulah aku sadar. Perempuan yang kupanggil sahabat selama ini benar-benar sedang mengandung anak suamiku. Ruangan itu mendadak sunyi. Aku berdiri di tengah kamar dengan mata penuh air mata. Sementara Reno dan Mira membeku di depan pintu seperti dua orang yang tertangkap basah melakukan dosa paling hina. Tidak ada suara. Tidak ada penjelasan. Hanya tatapan panik dari dua manusia yang selama ini menghancurkan hidupku diam-diam. Tanganku masih menggenggam hasil USG itu erat sampai kertasnya kusut. Aku menatap Reno tanpa berkedip. Lelaki yang dulu bersumpah akan mencintaiku sampai mati, sekarang berdiri di depan perempuan lain sambil menyembunyikan kehidupan baru. Dan yang paling menghancurkan, perempuan itu adalah sahabatku sendiri. Mira yang pertama kali membuka suara. Naira, aku bisa jelaskan. Diam! Suaraku pecah keras sampai tubuhku sendiri bergetar. Air mata langsung jatuh lagi. Aku capek dengar kebohongan. Mira langsung terdiam. Reno melangkah pelan ke arahku. Naira, tolong tenang dulu. Aku tertawa kecil sambil menangis. Tenang? Suaraku gemetar. Kamu minta aku tenang setelah semua ini? Aku mengangkat hasil USG itu tinggi-tinggi. Ini apa, Reno? Tatapan Reno langsung berubah. Dan diamnya sudah cukup menjawab semuanya. Dadaku seperti ditusuk berkali-kali. Aku memandang Mira perlahan. Sejak kapan? Tanyaku lirih penuh luka. Mira menunduk. Air matanya mulai jatuh. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya aku tidak lagi peduli dengan tangisannya. Karena perempuan yang benar-benar tersakiti di ruangan itu adalah aku. Jawab aku, bentakku. Tubuh Mira langsung gemetar. Hampir 2 tahun, jawabnya pelan. Lututku langsung melemas. 2 tahun. Selama 2 tahun mereka menatap wajahku setiap hari sambil menyimpan rahasia menjijikan ini. Aku menoleh ke Reno dengan napas berat. Jadi selama ini, saat aku nangis karena belum bisa punya anak, suaraku mulai pecah. Kamu justru bikin anak sama sahabatku sendiri? Reno memejamkan mata sebentar. Dan reaksinya itu jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Karena artinya semuanya benar. Aku tertawa kecil di tengah tangis. Hancur banget hidupku ya. Mira mendekat pelan sambil menangis. Naira, ini gak pernah kami rencanakan. Aku langsung menatapnya tajam.
Jangan sentuh aku. Mira berhenti melangkah. Aku percaya sama kamu. Air mataku jatuh semakin deras. Aku cerita semua luka rumah tanggaku ke kamu. Aku nangis di pundak kamu. Aku anggap kamu saudara. Suaraku mulai hilang. Tapi ternyata kamu tidur sama suamiku. Mira langsung menangis lebih keras. Tapi lagi-lagi aku tidak peduli. Karena tidak ada tangisan yang bisa menghapus pengkhianatan ini. Aku menoleh ke Reno. Kenapa? Tanyaku lirih. Apa kurangku? Dan pertanyaan itu akhirnya keluar juga. Pertanyaan yang diam-diam menghancurkan harga diri setiap perempuan yang diselingkuhi. Apa kurangku? Aku sudah berusaha jadi istri baik. Aku setia. Aku menemani dia dari nol. Aku bertahan saat hidup kami susah. Aku bahkan rela mengorbankan karirku demi rumah tangga kami. Lalu kenapa? Reno menatapku lama sebelum akhirnya berkata pelan. Kamu gak salah. Aku tertawa pahit. Kalimat paling menyakitkan setelah pengkhianatan adalah itu. Kamu gak salah. Karena biasanya setelah itu akan ada kalimat yang menghancurkan. Dan benar saja. Aku cuma udah gak bahagia. Dunia rasanya runtuh lagi. Aku menatapnya tidak percaya. Gak bahagia? Suaraku nyaris berbisik. Setelah 7 tahun, itu aja alasanmu. Reno mengusap wajahnya kasar. Aku capek hidup pura-pura. Kalimat itu seperti pisau. Selama ini cintaku ternyata cuma dianggap kepura-puraan. Air mataku terus jatuh tanpa suara. Dan saat aku masih berusaha menahan sesak di dada, Mira tiba-tiba memegang tangan Reno. Refleks. Seolah itu kebiasaan mereka sehari-hari. Dan momen kecil itu menghancurkan sisa hatiku yang masih mencoba bertahan. Karena sentuhan mereka terlihat terlalu nyaman, terlalu terbiasa. Artinya, hubungan ini memang sudah lama. Aku memalingkan wajah sambil tertawa kecil penuh luka. Hebat ya kalian. Tidak ada yang menjawab. Aku mengangguk pelan sambil menghapus air mata. Oke. Napasku gemetar. Kalau memang kalian saling cinta, kenapa nggak jujur dari awal? Reno terdiam. Mira menangis makin keras. Dan jawaban Reno berikutnya benar-benar membunuhku pelan-pelan. Karena aku nggak tega ninggalin kamu sendirian. Aku membeku. Lalu perlahan tertawa sambil menangis. Nggak tega. Aku menatapnya penuh luka. Kamu bilang nggak tega sambil selingkuh 2 tahun di belakangku. Suaraku makin meninggi. Kamu bilang nggak tega sambil bikin anak sama sahabatku. Reno langsung diam. Aku menatap mereka bergantian. Dan saat itulah aku sadar sesuatu. Mereka tidak benar-benar menyesal. Mereka hanya menyesal karena ketahuan. Air mataku berhenti perlahan. Berganti rasa kosong yang aneh. Aku mengambil cincin pernikahanku pelan. Cincin yang selama ini kupakai dengan bangga. Lalu tanpa ragu, aku melepasnya. Reno langsung menatapku. Naira, aku berjalan mendekat, lalu meletakkan cincin itu di meja samping tempat tidur. 7 tahun hidupku, suaraku bergetar. Kalian hancurkan tanpa rasa bersalah. Mira menangis sambil berkata lirih. Maafin aku. Aku langsung menatapnya tajam. Mulai hari ini,
Jangan pernah panggil aku teman lagi. Tubuh Mira langsung lemas. Aku menoleh ke Reno untuk terakhir kalinya. Dan bodohnya, di tengah rasa hancur seperti ini, aku masih berharap dia akan menahanku. Berharap dia bilang semua ini salah. Berharap dia memilihku. Tapi harapan itu mati detik berikutnya. Karena Reno justru berjalan mendekati Mira. Lalu memeluk perempuan itu di depanku. Melindungi perutnya. Melindungi anak mereka. Bukan aku. Dan saat itulah, sesuatu di dalam diriku benar-benar patah. Aku mengangguk pelan sambil tersenyum pahit. Oke. Air mataku jatuh lagi. Sekarang aku tahu jawabannya. Aku mundur beberapa langkah menuju pintu. Reno memanggil namaku pelan. Tapi sudah terlambat. Karena lelaki yang kucintai selama 7 tahun baru saja memilih perempuan lain di depan mataku sendiri. Dan tanpa mereka sadari, hari itu bukan cuma akhir dari pernikahanku, tapi juga awal dari rahasia besar yang sebentar lagi akan menghancurkan hidup mereka berdua. Aku keluar dari apartemen itu dengan langkah tidak seimbang. Lift terasa sesak. Dadaku sakit. Napasku berat seperti ada batu besar menindih seluruh tubuhku. Tapi anehnya, air mataku mulai berhenti. Bukan karena rasa sakitnya hilang. Justru karena hatiku terlalu hancur untuk menangis lagi. Sepanjang perjalanan pulang, wajah Reno terus terbayang di kepalaku. Cara dia memeluk Mira. Cara dia melindungi perempuan itu. Cara matanya berubah lembut saat melihat perut yang mengandung anak mereka. Tatapan yang dulu pernah jadi milikku. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Tapi bayangan itu tetap muncul. Dan untuk pertama kalinya sejak semalam, aku merasa benar-benar sendirian. Aku tiba di rumah menjelang sore. Rumah yang dulu terasa hangat itu sekarang terasa seperti bangunan kosong penuh kenangan menyakitkan. Aku melangkah pelan menuju kamar, lalu duduk di sisi tempat tidur sambil memandangi lemari yang separuh kosong. Reno benar-benar pergi. Tanpa penjelasan layak. Tanpa perjuangan. 7 tahun selesai begitu saja. Aku tertawa kecil sambil mengusap air mata. Lucu ya, seseorang bisa bersumpah mencintaimu selamanya. Lalu beberapa tahun kemudian pergi, seolah kamu tidak pernah berarti apa-apa. Ponselku tiba-tiba bergetar. Nama Dinda muncul di layar. Aku mengangkatnya perlahan. Halo? Suaraku terdengar lemah, bahkan untuk diriku sendiri. Naira? Suara Dinda terdengar panik. Kamu di rumah? Iya. Kamu jangan kemana-mana dulu. Aku mau datang. Aku mengernyit kecil. Kenapa? Dinda terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. Aku baru nemuin sesuatu. Dadaku mendadak tidak nyaman. Sesuatu apa? Dan jawaban Dinda berikutnya membuat jantungku langsung berdetak keras. Ini tentang Mira. 1 jam kemudian, Dinda tiba di rumahku. Wajahnya terlihat tegang. Di tangannya ada sebuah map hitam dan sebuah flash disk kecil. Aku langsung menatapnya bingung. Ada apa? Dinda duduk perlahan di depanku. Naira, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Jantungku semakin tidak tenang. Bilang aja. Dinda menarik napas panjang, lalu membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa lembar rekening koran. Dan saat aku membaca nama pemilik rekening itu, aku langsung membeku. Atas nama
Mira Adelia. Aku mengernyit bingung. Ini apa? Dinda menatapku pelan. Aku curiga sama aliran uang dari perusahaan tempat Reno kerja. Aku mulai tidak mengerti. Raka pernah cerita, ada dana kantor yang hilang bertahap selama hampir setahun. Jumlahnya kecil-kecil, jadi nggak terlalu kelihatan. Tanganku mulai dingin. Terus, Dinda menunjuk mutasi transfer di rekening itu. Dan saat itulah, napasku langsung tertahan. Ada transfer rutin dari rekening atas nama Reno Pradana. Jumlahnya besar, sangat besar. Mataku langsung membesar. Ini... Dinda mengangguk pelan. Reno transfer uang perusahaan ke rekening Mira. Aku langsung berdiri. Nggak mungkin. Awalnya aku juga nggak percaya. Tubuhku mulai gemetar lagi. Reno memang bekerja di bagian keuangan perusahaan besar. Selama ini dia dikenal jujur dan disiplin. Bahkan, keluargaku sering memuji betapa beruntungnya aku punya suami seperti dia. Dan sekarang, aku baru tahu suamiku ternyata mencuri. Dinda membuka flash disk kecil itu, lalu menyerahkannya padaku. Ada rekaman CCTV kantor. Aku buru-buru membuka laptop dengan tangan gemetar. Flash disk itu berisi beberapa video pendek. Dan saat video pertama diputar, darahku langsung terasa dingin. Reno. Dia terlihat memasukkan beberapa dokumen ke tas hitamnya saat kantor sepi malam hari. Video berikutnya lebih menghancurkan. Mira datang ke parkiran kantor. Reno menyerahkan amplop tebal padanya. Lalu mereka berpelukan. Aku langsung menutup mulutku sendiri. Ya Tuhan. Dinda menunduk. Aku rasa mereka mau kabur. Aku langsung menoleh. Apa? Mereka nyiapin semuanya dari lama. Dadaku makin sesak. Jadi, bukan cuma perselingkuhan. Mereka bahkan merencanakan masa depan bersama. Menggunakan uang curian. Aku terduduk pelan di sofa sambil memegangi kepala. Sakit sekali rasanya mengetahui orang yang paling kita percaya ternyata hidup dalam kebohongan sebesar ini. Dan yang paling menyakitkan, aku sama sekali tidak mengenali suamiku sendiri. Ponsel Dinda tiba-tiba berbunyi. Dia melihat layar, lalu wajahnya langsung pucat. Kenapa? Tanyaku cepat. Dinda menelan ludah pelan. Itu Raka. Angkat. Dinda langsung mengaktifkan speaker. Suara Raka terdengar buru-buru dan panik. Din, Reno hilang. Aku langsung membeku. Apa maksudnya hilang? Tanya Dinda cepat. Dia nggak masuk kantor dari tadi pagi. Dan sekarang, audit internal nemuin transaksi mencurigakan. Jantungku berdetak semakin keras. Berapa banyak uang yang hilang? Tanyaku pelan. Beberapa detik hening. Lalu suara Raka terdengar lirih. Hampir 3 miliar. Tubuhku langsung lemas. 3 miliar. Aku menatap Dinda dengan wajah pucat. Dan sebelum kami sempat mencerna semuanya, suara Raka kembali terdengar. Din, polisi udah mulai nyari Reno. Napas aku langsung tercekat. Semua terasa terlalu cepat. Perselingkuhan, kehamilan, pengkhianatan, dan sekarang suamiku menjadi buronan. Aku memejamkan mata kuat-kuat sambil mencoba mengatur napas. Tapi kalimat berikutnya dari Raka benar-benar membuat tubuhku membeku total. Dan ada satu hal lagi. Suara Raka terdengar makin pelan. Kemarin malam, sebelum Reno menghilang, dia datang ke kantor sambil penuh darah.
Aku kira pengkhianatan Rino hanya soal cinta dan uang. Sampai malam itu, semuanya berubah jadi ketakutan yang nyata. Suamiku hilang tanpa jejak. Polisi mulai memburunya. Dan sebelum menghilang, dia terlihat bersimbah darah. Tapi yang paling membuatku takut, bukan karena dia menjadi buronan, melainkan karena sebelum telepon itu berakhir, aku sadar ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang mengejar kami semua. Dan saat malam semakin larut, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu rumahku. Siapa sebenarnya yang sedang memburu Rino? Apa yang sebenarnya terjadi pada Mira? Dan kenapa suamiku datang dengan tubuh penuh darah? Semua jawabannya ada di episode selanjutnya.